Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ani Saniatin, pengampu mata kuliah religion di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, sekarang kita ketemu di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Di slide pertama dulu ya. Di sini ada memahami hakikat dan manusia. Apa itu hakikat dan apa itu manusia? Hakikat di sini dikatakan bahwa hakikat itu merupakan kebenaran atau asal segala sesuatu atau itu jiwa dari segala sesuatu. Kalau manusia berarti di sini dikatakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah berasal dari tanah dengan jasmani, ruh, jiwa dan juga fitrah. Lah, maka dari itu hakikat manusia di bumi ini adalah merupakan makhluk yang paling sempurna yang itu diciptakan oleh Tuhan, berasal dari tanah dengan jasmani, ruh dan jiwa semata-mata untuk menyembah kepadanya. Maka dari itu dikatakan bahwa hakikat manusia di sini yaitu manusia itu di mana dia makhluk yang paling mulia, yang itu dia memiliki tanggung jawab yang besar karena sebagaimana dia dibekali oleh akal dan pikiran, maka hidup di dunia ini adalah ujian bagi manusia itu sendiri. Makanya manusia itu di dunia ini memiliki tanggung jawab yang besar karena dia sudah dibekali akal dan hidup di dunia ini adalah ujian. Maka dari itu dengan menjalani kehidupan sehari-harinya harus berdasarkan iman dan amal soleh. Kemudian ini dikatakan juga di dalam bagaimana sih proses penciptaan manusia. Jadi proses penciptaan manusia dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, yaitu berasal dari tanah. Maka ayat ini menjelaskan bahwa asal-usul manusia itu adalah dari tanah. Dan Allah menciptakan manusia dari saripati tanah yang merujuk pada proses penciptaan Nabi dan Adam. Lah ini dari surat ini bahwa kita itu diciptakan dari tanah, dari saripati tanah. Maka kedudukan manusia ini adalah sama, manusia sama manusia itu sama, seperti itu. Kemudian yang kedua, di surat Al-Mu'minun juga, "Tsumma ja'alnahu nutfatam min qararim makin." Kemudian kami menjadikannya air mani yang itu disimpan dalam tempat yang kokoh atau di rahim. Lah ayat ini melanjutkan proses penciptaan manusia yang tadi itu dari saripati tanah kemudian menjadi nutfah atau itu air mani yang ditempatkan di dalam rahim tempat yang kokoh dan aman untuk perkembangan janin. Nah, dari ayat ini maka penjelasannya yaitu tafsirnya, maksudnya di sini ayat ini memberikan penjelasan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dalam dua tahap, yaitu dari tanah kemudian disimpan di dalam air mani yang itu ditempatkan di dalam rahim. Ayat ini juga menekankan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari sesuatu yang sederhana menjadi makhluk yang sempurna. Artinya dari saripati tanah kemudian lahirlah wujud manusia ini dengan apa ya, dengan wujud yang sempurna, yaitu dibekali akal, pikiran, dan sehingga manusia ini bisa memilih karena dia sudah dibekali akal untuk berpikir secara logikanya. Sebagai tempat yang kokoh juga menjadi bukti kekuasaan Allah dalam menjaga melindungi janin selama masa kehamilan. Kemudian kenapa sih penciptaan manusia itu ada? Apa misi penciptaan manusia? Yang pertama semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi manusia itu diciptakan di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
sebagai rasa syukur karena kita sudah diciptakan oleh Allah, makanya kita harus beribadah kepadanya. Kemudian menjadi khalifah, yaitu misi fungsional sebagai khalifah di bumi ini. Kemudian yang ketiga, memakmurkan bumi, artinya misi operasional untuk memakmurkan bumi ini. Kemudian ada lagi fitrah manusia, di mana fitrah manusia di sini, kata fitrah itu berarti ciptaan atau itu suci dan seimbang. Ini adalah kemampuan dasar sejak lahir yang berpusat pada potensi untuk perkembangan secara menyeluruh. Artinya di sini dikatakan bahwa adanya potensi dasar. Potensi dasar ini berarti kemampuan bawaan yang berkembang secara menyeluruh. Kemudian bersifat dinamis atau responsif. Komponen dasar yang dinamis dan responsif terhadap pengaruh luar dan meliputi bakat, insting, hereditas, nafsu, karakter, dan intuisi. Artinya fitrah manusia di sini itu adalah suci. Manusia itu suci. Dia mempunyai potensi dasar dari bawaannya itu. Kemudian dari potensi dasar itulah maka manusia ini menjadi responsif atau dinamis atau itu dia menjadi respon terhadap pengaruh-pengaruh luar yang itu meliputi intuisi, nafsu dan juga yang lainnya. Kemudian fungsi manusia dalam Islam. Artinya manusia itu fungsinya apa dalam Islam itu? Yang pertama sebagai hamba Allah. Jadi Musa Asy'ari mengatakan bahwa esensi dari abs adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang semuanya itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalifah Allah di mana menurut Quraisy istilah khalifah dalam bentuk mufrad itu adalah tunggal, berarti penguasa politik yang hanya digunakan untuk nabi dan hal ini adalah Nabi Adam. Kemudian peran manusia sebagai khalifah itu apa? Yang pertama tidak lain adalah untuk belajar. Karena mempelajari ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dari belajar itu, kemudian mengajarkan ilmu yang sudah ia dapat itu tadi. Jadi menyebarkan pengetahuan kepada sesama. Artinya manusia dibekali akal untuk berpikir, untuk mencari ilmu, kemudian harus dimanfaatkan. Ilmu itu harus di-share ke sesama atau ke teman-teman yang lain. Kemudian membudayakan ilmu, jadi mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam kita sudah dibekali akal untuk belajar, untuk untuk mencari ilmu. Kemudian ilmu itu kita ajarkan kepada sesama, kepada sama yang orang-orang yang yang membutuhkan. Kemudian dari ilmu itu kita juga harus bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua tindakan harus untuk kebersamaan umat manusia dan hamba dengan pertanggungjawaban kepada diri sendiri, masyarakat dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan di dalam materi ini berarti hakikat manusia dalam Islam itu sangat jelas sekali di mana manusia di dunia ini sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah dan mematuhi perintahnya dan juga larangannya. Sebagai khalifah, kita adalah generasi penerus Rasulullah yang itu terus belajar, mengamalkan dan membudayakan ilmu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung chat di email saya yang sudah ada di slide pertama tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.